Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Firdo Santoso dari jurusan Taris IPSD semester 5. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang Indonesia pada masa kemerdekaan. Materi IPS SMP kelas 9. Dan di sini juga saya sudah memilih medianya, yakni media gambar pilihan. Ini sebagai suatu inovasi yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Oke, kita langsung saja ke gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama ini, sang proklamator kita, Presiden Soekarno, sedang membacakan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno menandai kemerdekaan Indonesia, maksud saya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini disambut dengan gembira oleh seluruh rakyat Indonesia atas tercapainya kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Next. Pada gambar kali ini, rakyat sedang mengikuti pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan. Rakyat sedang hadir upacara pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan. Kemudian serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pengibaran bendera atau proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi. Meskipun peristiwa yang sangat bersejarah ini berlangsung sangat sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari 1 jam, akan tetapi dapat membawa pengaruh yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia, karena proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Next, kita ke gambar berikutnya. Pada gambar kali ini terjadi insiden di Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Insiden di Hotel Yamato ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Akan tetapi tindakan tersebut dapat menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel tersebut dan menurunkan bendera tersebut. Akhirnya bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera itu dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Oke, kita berlanjut ke gambar berikutnya. Pada gambar kali ini terjadi pertempuran di Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara sekutu yang berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan divisi divisi India ke-23, tentara sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal
AWS Malabi atau kita kenal dengan Jenderal Malabi pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tugas pasukan ini adalah meliputi tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Semula pihak Indonesia menyambut baik akan kedatangan tentara sekutu maksud saya. Tetapi setelah diketahui bahwa Nica membonceng bersama rombongan tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam bentrokan ini. Hal ini mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Surabaya. Pasukan tersebut berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansen. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Batas ultimatum yakni tanggal 10 November 1945. Akan tetapi tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap para pejuang Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank dan kapal perang. Tentara Inggris mengira perlawanan rakyat Surabaya dapat ditaklukkan dalam waktu beberapa hari. Di luar dugaan, tentara Inggris, para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama yang terdiri dari para kiai dan ulama terus menggerakkan semangat perlawanan pejuang Surabaya, hingga perlawanan tersebut terus berlanjut berhari-hari, bahkan berlangsung beberapa minggu. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai oleh tentara sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenal peristiwa hari tersebut, di Surabaya tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, kita berlanjut ke gambar berikutnya. Next. Pada gambar kali ini terjadi pertempuran 5 hari di kota Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia di Semarang dengan tentara Jepang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulus. Pemindahan ini dikawal oleh polisi Indonesia. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya, mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh, Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi, selaku kepala laboratorium pusat Rumah Sakit Rakyat, memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia tewas. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah, sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara tentara keamanan rakyat yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran itu berakhir setelah terjadinya perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodi Menjo dan Mr. Sartono serta pihak Jepang yang diwakili oleh Kolonel Komura. Oke, itu saja yang
saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila terjadi sedikit kesalahan saya menyampaikan materi, mohon maaf. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam media yang saya pilih ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.